Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meda Wulansari, NPM 205103027, kelas B Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester Fikih Muamalah, yaitu mereview sebuah jurnal. Jurnal yang akan saya review berjudul Praktik Perlombaan Kicau Burung dengan Merger Hadiah dan Sinkronisasi Biaya Tiket Pendaftaran dalam Perspektif Hukum Islam, atau Studi Kasus di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala. Nama jurnalnya Jurnal Studi Islam Lintas Negara, tahun 2020, penulis Dian Faryani dan Denny Irawan. Latar belakang jurnal ini yaitu manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh fasilitas atau sumber-sumber daya yang diserahkan kepada manusia antara lain ialah hewan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya atau berupa susu yang bersih antara tahi dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Quran Surah An-Nahl ayat 66. Tetapi suatu usaha akan menjadi haram hukumnya apabila di dalam usaha tersebut mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan, maisir atau judi, riba, doror atau membahayakan, zulm atau maksiat dan najis. Perlombaan dalam bahasa Arab disebut musabaqah. Perlombaan disyariatkan karena termasuk olahraga yang terpuji. Hukumnya berubah-ubah, bisa sunnah, mubah, bisa pula haram. Perlombaan ada dua macam, yaitu perlombaan tanpa hadiah dan perlombaan berhadiah. Perlombaan tanpa hadiah diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Sedangkan perlombaan berhadiah juga diperbolehkan berdasarkan pada asal hadiah yang diterima oleh para pemenangnya. Perlombaan kicau burung sudah banyak digemari oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sambas. Banyak masyarakat Sambas yang berbondong-bondong mengikuti perlombaan kicau burung tersebut karena hadiah yang cukup menggiurkan. Perlombaan kicau burung memiliki praktik perlombaan, yaitu pertama, setiap peserta harus memiliki tiket ketika akan mengikuti perlombaan dengan cara membeli tiket pendaftaran tersebut ke panitia berdasarkan kelas burung yang akan dilombakan. Kedua, perlombaan kicau burung tersebut merupakan perlombaan berhadiah yang menyiapkan berbagai macam hadiah untuk para pemenang dan peserta yang beruntung. Permasalahan di dalam jurnal ini yaitu praktik perlombaan kicau burung tersebut masih samar-samar mengenai hukumnya. Apalagi dalam perlombaan tersebut yang menyiapkan hadiah, bahkan tidak hanya satu hadiah, melainkan berbagai macam hadiah yang berasal dari beberapa pihak. Dengan adanya pihak tiket pendaftaran yang menjadikannya rawan akan terdapatnya unsur maisir di dalamnya. Oleh sebab itu, bagaimanakah hukum hadiah-hadiah tersebut dalam Islam? Sehingga dapat menentukan apakah lomba kicau burung tersebut telah sesuai dengan syariat dan bagaimana pula hukum menggunakan hadiah-hadiah tersebut, serta sinkronisasi biaya tiket pendaftaran dengan hadiah-hadiah tersebut. Hasil dan diskusinya. Perlombaan kicau burung di lapangan alam pesona Tebas Kuala tersebut ialah adanya penggabungan hadiah, yaitu hadiah trofi yang berasal dari panitia, hadiah uang tunai yang berasal dari uang hasil penjualan tiket, dan berbagai macam hadiah door prize yang berasal dari sponsor. Adanya penggabungan hadiah yang terdapat dalam perlombaan kicau burung tersebut, maka hadiah-hadiah tersebut haruslah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yakni terhindar dari 6 unsur yaitu gharar, ketidakjelasan, maisir, judi, riba, doror, perbuatan yang mendatangkan bahaya, zulm, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, dan najis. Adapun dari unsur maisir, maka hadiah tersebut dilihat dari pihak pemberi hadiah. Para ulama sepakat bahwa
Pemenang perlombaan boleh mendapatkan hadiah yang berasal dari pihak ketiga, seperti sponsor, donatur, atau pemerintah. Adapun jika hadiah yang diberikan berasal dari setiap peserta, yang menang mendapatkan hadiah, sedangkan yang kalah tidak mendapat apa-apa, maka hukum perlombaan ini adalah haram dan termasuk perjudian. Kecuali ada seorang peserta lomba yang tidak membayar apapun, jika ia menang, ia berhak mendapat hadiah, maka orang tersebutlah yang dinamakan muhalil. Kelebihan dari jurnal ini yaitu salah satu cara menelaah ulang yaitu dengan menguji kembali pendapat hukum yang muktamad dengan mempertimbangkan pendapat hukum yang selama ini dipandang lemah atau marjuh bahkan mahjur. Karena adanya inilah hukum yang baru atau karena pendapat tersebut lebih membawa kemaslahatan. Oleh karena itu, pendapat tersebutlah yang dijadikan pedoman atau muktamad dalam menetapkan hukum. Hadiah lomba dan percampuran harta halal dan non-halal menurut mazhab ada 4. Imam dijelaskan berikut, yaitu pendapat mazhab Hanafi, pendapat mazhab Maliki, pendapat mazhab Syafi'i, dan pendapat mazhab Hambali. Kekurangannya yaitu tidak menjelaskan secara spesifik tentang hukum syariat yang menjelaskan tentang hadiah-hadiah yang diperlombakan. Kesimpulannya ada 2. Yang pertama, praktik perlombaan kicau burung dengan merger hadiah dan sinkronisasi biaya tiket pendaftaran di lapangan alam pesona Tebas Kuala merupakan ajang silaturahmi, hobi, dan sarana hiburan serta perlombaan hadiah yang menyiapkan berbagai macam hadiah yang berasal dari beberapa pihak yang dapat diperoleh oleh para pemenang dan peserta yang beruntung dengan syarat mendaftar dan membeli tiket perlombaan kepada panitia ketika ingin mengikuti perlombaan tersebut. Yang kedua, praktik perlombaan kicau burung dengan merger hadiah dan sinkronisasi biaya tiket pendaftaran di lapangan alam pesona Tebas Kuala belum sesuai dengan hukum Islam atau prinsip-prinsip ekonomi Islam, di mana di dalam perlombaan tersebut masih terdapat adanya unsur maisir atau judi, dan hukum hadiah-hadiah yang diperoleh oleh para pemenang atau peserta yang beruntung dalam perlombaan tersebut merupakan hadiah subat atau makruh untuk digunakannya. Makruh adalah sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya. Apabila ditinggalkan akan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak berdosa. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.